kesempatan sore menjelang malam hari ini, saya mengucapkan kepada kita semua, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan, biar kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan, kita masih bisa ada sampai sore hari ini. Semuanya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin nyata. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dari atas kembali, ku ada sebab anugerah-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kor, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Sekali lagi kita mengangkat tangan, doa pembukaan kita serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena belas kasihan-Mu Tuhan. Kehidupan kami yang tidak ada harganya karena dosa yang begitu hina ini, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh korban-Mu di kayu salib, Engkau telah beli kami dengan harga yang mahal. Kehidupan kami menjadi berharga di hadapan Tuhan. Kehidupan kami dilayakkan beribadah melayani Engkau. Kehidupan kami, oh Tuhan, menikmati pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Untuk kami semakin disucikan, kami semakin diubahkan, sehingga layak menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pada season yang pertama. Season yang kedua ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir dalam ibadah pelayanan kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian, penyucian bagi kami. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan, mengurapi seluruh sidang jemaat, mengurapi setiap alat yang kami gunakan, sehingga semua boleh berfungsi dengan baik. Ibadah kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh menyenangkan, memuaskan hati Tuhan.
kami mengalami kekuatan ibadah, itulah firman-Mu Tuhan dan juga kuasa salib-Mu Tuhan, kami semakin disucikan, diubahkan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan mau mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya, roh jahat, roh najisnya, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus jadi bagian kami semua. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Satukanlah kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Ini doa kami Tuhan. Kami buka habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan semakin memakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita, pujian dari nyanyian rohani 382, Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang. Dari atas kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya dengan sukacita, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Sekali lagi kor, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya koda haleluya raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita banyak mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita yang selalu menolong kita tepat pada waktunya, terutama untuk menyucikan, membaharui kehidupan kita, sehingga banyak kesaksian-kesaksian yang kita alami dan kita bisa bagikan kepada sesama. Puji Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi khusus kaum muda remaja dulu, karena tadi Bapak Ibu sudah, orang tua sudah, sekarang khusus kaum muda remaja yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Tentu banyak kita alami kesaksian, biar kita bagikan kepada sesama. Puji Tuhan. Kita lanjut pujian kita, Aku Memuliakan Tuhan, 64 nyanyian rohani. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia.
karena perbuatannya amat besar dan sungguh. Dari atas kembali. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan sungguh. Haleluya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan sungguh. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan sungguh. Dari atas kembali, kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Silakan untuk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan saya. Namun sebelumnya saya menyampaikan ucapan syukur terutama kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan saya. Genapnya kemarin waktu hari Sabtu tanggal 23 Desember itu genap saya diberi perpanjangan umur, yaitu diberi tambah usia 65 tahun genapnya. Puji nama Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya. Itu juga tak lepas dari doa-doa dari Bapak Gembala sekeluarga, baik saudara-saudara kami seiman, sidang jemaat yang dikasih Tuhan selalu mendoakan saya, sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada saya, masih Tuhan berikan perpanjangan umur. Puji bagi nama Tuhan. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang sudah mendoakan saya. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Memang saya rasakan tahun 2023 ini bagi saya pribadi sangat berat saya jalani, utamanya mulai dari pertengahan sampai akhir-akhir tahun ini. Bagi saya benar-benar Tuhan uji bagaimana pengiringan saya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kira Bapak Ibu khususnya sidang jemaat sudah tahu keberadaan kami. Saya mulai bulan Juni yang lalu saya mengalami kecelakaan yang karena ya ada patah tulang di kaki kanan. Puji nama Tuhan, bagian paha. Ya sebenarnya sudah kita kepingin untuk tetap berusaha bagaimana bisa sembuh. Siapa tahu nanti supaya yang saya pikir untuk pelayanan kita ke depan jangan sampai terputus. Ini dalam hati saya. Namun puji Tuhan semuanya Tuhan sudah atur. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya akui banyak saudara-saudara kita yang seiman ini memberi saran kepada saya. Ada beberapa orang memberi saran kepada saya. Di sana dicoba, sana ada orang pintar, orang tukang urut. Itu kalau diurut di sana bisa sembuh, tulang bisa kembali, yang patah bisa kembali. Namun saya juga dalam hati, saya iakan saja. Tapi saya kepingin tahu, saya cari tahu bagaimana caranya. Saya tanya saya kepada orang lain yang sudah pernah ke situ, bagaimana caranya? Oh begini, kalau sampai di sana nanti kamu diambilkan air, enggak tahu air dari dalam itu bagaimana, nanti dibasuh kakimu, terus diurut-urut, nah begitu. Terus saya tanya, itu kira-kira ada baca-bacaannya atau tidak?
kayaknya tidak tahu juga saya. Dia bilang begitu. Cuma air itu dari dalam. Ini dalam hati saya. Ini kayaknya kurang pas. Sudah. Ada berapa orang lagi? Bahkan ini tetangga depan rumah kasih tahu juga. Bapak David, di sini loh ada orang pintar bisa mengobati begini-begini. Saya tanya bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan itu tadi, cuma dia katakan, berarti itu pakai baca-bacaan. Dibilang saya tanya begitu, bukan, itu baca-bacaan itu katanya cuma bahasa tulang. Selama ini bahasa tulang saya belum pernah dengar, apalagi kalau diterapkan dalam Alkitab. Tidak pernah dengar itu bahasa tulang. Sudah. Ini jadi sudah agak bimbang. Sampai saudara saya, sepupu saya dari Poso itu 1 oto 6 orang datang. Ya menjenguk saya bagaimana keadaan ini. Akhirnya dia juga memberi solusi. Hampir sama dengan itu. Di sana di Padang Lembara ada orang pintar, tukang urut. Orang Kristen lagi juga, dibilang begitu. Terus saya tanya, jadi bagaimana cara? Caranya begini, nanti dari sana diambilkan air, dicuci, nanti istilahnya kayak digigit, tapi pakai apa itu? Pelepah batang randu, kapuk. Kalau randu barangkali mungkin belum banyak yang tahu, kapuk. Itu nanti dibelepat di situ. Jadi setiap situ sore nanti dia lihat, dia terus pakai baca-baca. Sudah hampir sama katanya bahasa tulang. Saya langsung di situ saya pikir. Semalam saya pikir, ini jalan benar atau tidak. Saya pikir, saya mohon kepada Tuhan, saya menyerah padamu. Apa yang terbaik daripadamu, itu yang saya ikuti. Langsung dalam pikiran saya dan telinga saya terdengar, hati-hati, pengiringanmu kepadaku sudah lama. Hatimu jangan sampai bimbang. Dia bilang, hatimu jangan sampai bimbang. Dan hatimu jangan mendua hati. Dia bilang gitu. Saya pikir, betul ini. Jangan mendua hati. Orang mendua hati tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan tenang. Dalam hati, betul ini. Jangan sampai mendua hati. Sampai diingatkan, dari awal kita mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 1974. Jadi kalau dihitung sampai sekarang 23, ya kurang lebih 49 tahun. Dan saya mengenal itu sudah langsung di dalam firman pengajaran ini. Waktu di Jawa. Sampai saya pindah ke Sulawesi. Dan di Sulawesi, puji Tuhan, Tuhan beri kesetiaan kepada saya. Tetap setia melayani. Saya waktu di Palu, Tuhan juga percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun mungkin hanya membantu pemimpin puji-pujian, kadang-kadang pelayanan di Palolo, kadang-kadang di Watatu. Kalau dipikir dari Palolo itu 56 kilo, kalau ke Watatu persis 61 kilo. Itu setiap hari Selasa. Puji nama Tuhan. Dalam hati saya, benar Tuhan, sudah lama Engkau membawa kehidupan kami untuk setia. Baru terus diingatkan kepada Tuhan. Waktu ibadah persekutuan Natal di Poso, walaupun saya tidak hadir di sana, tapi saya mengikuti ibadah secara online. Di situ yang dapat saya petik firman Tuhan ialah setia dan benar. Saya pikir-pikir, setianya walaupun kayaknya sudah bisa kita jalani, tapi benarnya ini yang betul-betul saya masih dalam pergumulan saya untuk benarnya, tapi tetap berusaha walaupun bagaimana supaya hidup benar bagaimana. Diingatkan lagi waktu ibadah di Diora,
Kebetulan memang terlambat saya datang karena antrian jalan waktu itu di situ. Pas sampai di sana duduk di depan muka pintu, langsung duduk di situ dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa setia untuk ibadah. Oh, saya kait-kaitkan setia dan benar. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita tidak ibadah, kita tidak akan dapat itu kebenaran yang daripada Yesus. Puji nama Tuhan, saya ingatnya, puji Tuhan, Engkau sudah membawa kehidupan kami. Mudah-mudahan Tuhan, saya tidak akan melepaskan apa yang sudah Engkau berikan kepada saya, baik kesetiaan, ketekunan, bahkan hidup benar. Bila Tuhan izinkan, tetap akan saya gumuli itu dalam hati saya. Puji nama Tuhan, itulah menjadi pergumulan saya sampai saat ini. Saya sampai bilang, Tuhan, sekalipun Engkau tidak akan menyembuhkan saya, tidak akan memulihkan seperti saya sebelumnya, tapi kalau Tuhan izinkan, biar kita bisa melayani apa yang bisa kita layani. Memang terus terang, selama ini setelah saya jatuh ini, satu pelayanan yang tidak bisa saya emban, yaitu membawa baki perjamuan. Karena dengan keadaan yang sebegini tidak akan mungkin. Tapi yakin dan percaya saya, suatu saat tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk bisa melayani penuh. Itu dalam hati saya, pasti Tuhan akan bukakan jalan bagi saya. Itu harapan saya. Olehnya itu, semoga hati kita tidak akan mendua hati. Kita sudah memiliki Yesus yang benar-benar selalu menolong kehidupan kita, baik siang, baik malam, baik susah maupun duka. Bahkan Tuhan ingatkan, jangan seperti istrinya Ayub, tidak mau untuk menerima yang tidak baik, maunya untuk bisa menerima yang baik. Jadi di situ saya berterima kasih Tuhan, sekalipun saya harus menerima keadaan yang begini, Tuhan kuatkan kami untuk bisa menerimanya. Itu yang menjadi pergumulan kami, dan saya itu juga tidak mau. Saya dulu diawali dengan roh, nanti akhirnya akan diawali dengan daging. Itu pun saya tidak mau. Puji nama Tuhan. Tuhan masih beri kekuatan kepada saya. Mudah-mudahan untuk ke depan bila Tuhan masih izinkan, kita bisa melangkah di tahun 2024. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan untuk memberi kekuatan di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, itulah menjadi kesaksian saya, dan saya sampaikan banyak terima kasih baik kepada Bapak Gembala dan sidang jemaat yang sudah selalu mendukung dalam doa. Yang selalu saya ingat, Bapak Gembala tidak pernah melupakan kalau doa pagi, nama saya selalu disebut. Itu yang selalu syukuri. Itu yang menjadi kekuatan saya di dalam kami berjalan mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami serahkan. Puji Tuhan untuk berkati kesaksian, untuk mempermuliakan Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kalau masih ada yang bersaksi, nanti kita lanjutkan ibadah tutup buka tahun. Puji Tuhan. Kita akan segera mendengarkan kebesaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Dari atas kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu,
Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, kita mengangkat tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang mengangkat, bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Ini keyakinan kami Tuhan, kalau Engkau yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya bagi kami. Dan semua kami dapatkan lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Di mana ada pembukaan rahasia firman, di situ ada pembukaan pintu yang tertutup bagi kami semua, sampai pembukaan pintu surga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk di ujung kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, dan urapilah kami semua. Urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, benar, dan murni sesuai kehendak dan kasih sayang-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Juga urapi seluruh umat-Mu Tuhan, bisa mendengar firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, serta mampukan kami semua bisa melakukan, mempraktekan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan mau mengganggu, menggoda, merintangi kami, mau mengalihkan perhatian kami saat kami mendengarkan firman, lewat roh ngantuk, pikiran membara, kekerasan hati, roh jahat, roh najis, roh main-main, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Karena Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore menjelang malam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat untuk kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan Injil Lukas pasal 2 ayat 3, tema Natal kita. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ya, semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Untuk kita sekarang hanya ada 2 kota tempat untuk mendaftar, yaitu kota Yerusalem Baru dan kota Babel. Tinggal mau pilih di mana. Ya, biarlah kita mau pilih mendaftar di Yerusalem yang baru. Nah, ada 3 kelompok yang mendaftar di Babel. Yang pertama adalah raja-raja, itu dalam Wahyu 18 ayat 9 kita sudah pelajari, yaitu kehidupan yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Yesus Raja segala raja, sebab dagingnya yang mau jadi raja. Jadi ini adalah kehidupan yang terikat dengan daging. Ya, yang kedua tadi season 2 sudah kita pelajari juga, yaitu pedagang.
dalam Wahyu 18 ayat 11, sampai menjual nyawa, memperdagangkan nyawa. Ya, ini adalah kehidupan yang terikat dengan dunia. Ya, karena setan mengubah dunia ini menjadi pasar yang besar, tempat mencari keuntungan daging, keuntungan jasmani, sampai nyawa pun dijual, keselamatan dijual. Itu sudah kita pelajari. Pada sore ini kita melangkah pada poin yang ketiga, yaitu pelaut. Wahyu 18 ayat yang ke-17. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh. Iya, ini yang ketiga, yaitu pelaut. Nah, coba ditambah lagi sampai ayat yang ke-20. Dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Iya, ini pelaut. Ya, di sini kita lihat pelaut dengan kapalnya telah menjadi kaya oleh barang-barang Babel, barang-barang yang ada di Babel. Ya, dengan kapalnya, penekanan di sini tentang kapal. Pelaut dengan kapalnya telah menjadi kaya oleh barang-barang Babel. Nah, sebenarnya fungsi kapal adalah mendatangkan makanan dari negeri jauh. Itu fungsi kapal, mendatangkan bahan makanan dari negeri jauh. Ya, kita baca dulu, nanti diterangkan apa maksudnya ini. Amsal 31, Amsal pasal yang ke-31 ayat 14. Amsal pasal 31 ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Iya, ini fungsi kapal, mendatangkan makanan dari jauh. Ya, nah, secara rohani makanan di sini adalah makanan firman. Dari jauh itulah surga. Makanan firman itu dari surga. Jadi kalau disimpulkan, pelaut adalah kehidupan yang hanya sibuk memperkaya diri sampai mengabaikan kesempatan untuk makan firman Tuhan. Ya, saya ulangi, pelaut adalah kehidupan yang hanya sibuk memperkaya diri sampai mengabaikan kesempatan untuk makan firman. Ya, makan firman, pengajaran yang benar. Dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 itu ada 2 macam makanan rohani. Ada susu, penginjilan, kemudian ada makanan keras. Itulah firman, pengajaran yang benar. Nah, kita periksa, kita ya flashback sepanjang tahun ini, kita evaluasi bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan, kesempatan-kesempatan untuk makan firman dalam ibadah, apakah kita manfaatkan dengan baik atau justru kita abaikan. Lebih banyak justru ya mengurus yang jasmani, tidak mau makan firman. Sudah datang pun dalam ibadah, kita periksa selama ini kita beribadah makan firman atau tidak. Ya, kita mendengar firman dengan baik, dengan sungguh-sungguh sampai praktek firman, atau hanya ya memikirkan yang jasmani, pikiran mengembara, firman tidak pernah masuk dalam hidup kita. Prakteknya bagaimana? Praktek mengabaikan kesempatan untuk makan firman. Praktek pertama, hati dan pikiran mengembara saat mendengar firman. Nah, ini praktek pertama. Hati dan pikiran mengembara saat mendengar firman. Ya, seperti sore ini, malam ini. Nah, kita periksa. Nah, jangan sampai hati kita mengembara, pikiran kita mengembara kemana-mana. Nah, nanti setelah ini game apa lagi ya? Aduh, tadi gamenya salah saya, banyak salahnya, banyak kalahnya. Nanti mau upaya supaya menang. Nah, itu
Ya, saya garan nanti sebentar kalau ada tel naiknya. Ya, mari stand up comedy. Ya, open mic Pak Vici duluan. Ya, dan kalau kita ya itu nanti ya enggak tahu apa yang mau di. Ya, tadi malam saya lihat istri saya sudah orat-oret, coret-coret apa segala macam dia tulis itu. Sementara saya coret-coret menulis firman, dia juga coret-coret apa. Ternyata banyak sekali permainannya. Ya, ya kayaknya sampai 1 minggu udah habis-habis itu. Ya, itu yang pertama ya, pikiran mengembara. Karena hati dan pikiran hanya tertuju pada yang jasmani, makanya mengembara. Yang rohani itu ya enggak dipeduli. Ya, dia tertuju hanya pada yang jasmani. Nah, yang kedua, nah ini bagi kami hamba Tuhan juga dikoreksi, mencari keuntungan jasmani dari pemberitaan firman. Nah, firman sekarang dikomersilkan. Khotbah berapa? Ya, saya kalau khotbah diundang kemana, tiketnya mana, hotelnya berapa, bintang apa, dan lain sebagainya. Ya, 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ya, kalau dibaca ini mungkin di zaman hamba-hamba Tuhan di zaman Paulus itu bilang, oh hamba Tuhan Paulus ini sombong. Karena dikatakan kami tidak sama dengan banyak orang lain. Nah, oh dia mengangkat-ngangkat diri. Enggak, ini menunjukkan ketegasan. Ketegasannya Paulus. Ya, kalau sekarang kami mau ngomong seperti itu, saya tidak sama dengan hamba Tuhan lain, sombong. Hamba Tuhan muda sombong. Ya, ini bicara ketegasan ya, bukan mengangkat-ngangkat diri. Kemudian sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Iya, ini mencari keuntungan dari firman Allah, dari pemberitaan firman Allah. Nah, itu hamba Tuhannya. Nah, kalau hamba Tuhan sudah seperti itu, nah, pelayan Tuhan jemaat juga sama nanti. Yang ketiga, beribadah melayani hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Oh, pendeta hanya cari keuntungan, ya saya juga dong. Nah, beribadah melayani hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Suatu ketika waktu saya masih di Malang, saya bantu-bantu waktu itu masih DVD ya, masih VCD. Jadi satu kali khotbah itu bisa 4 keping. Jadi saya bantu-bantu memperbanyak khotbahnya, terus tempel-tempeli, terus kasih alamatnya. Nah, yang bertugas saat itu rupanya dia satu-satukan. Jadi misalkan Sulawesi Tengah lah. Sulawesi Tengah ini kan jauh-jauh. Ya, kalau Napu dengan Tentena kan jauh. Jadi disatukan kirim ke Tentena supaya ongkos kirimnya murah, ya, tidak banyak-banyak. Padahal mereka yang pesan itu sudah bayar biaya cetaknya, biaya kopiannya dan ongkos kirimnya. Mereka sudah bayar. Nah, jadi yang lain masuk kantong. Tapi bukan saya cuma bantu-bantu. Akhirnya ketahuan sama gembala, nggak dikasih lagi orang itu. Cuma saya dengan pengerja. Nah, jadi sudah dikirim, kalau ke Napu ya Napu, kalau ke Tentena ya ke Tentena. Nah, begitu. Ya, cari keuntungan dari pemberitaan firman. Nah, nanti banyak yang mengeluh, loh, khotbah yang saya pesan mana kok enggak sampai-sampai. Oh, ternyata kayak Sulawesi Tengah itu yang harusnya di Napu dikirim di Tentena. Ya, jadi jauh-jauh, enggak dapat khotbahnya. Nah, dimarahi sama gembala. Ya, Tuhan tolong, banyak seperti itu, mencari keuntungan secara jasmani, beribadah mencari keuntungan jasmani. Mari kita baca 1 Timotius 6. Ya, ibadah sekarang ini sudah jadi profesi, bukan lagi tahbisan, tapi profesi. 1 Timotius 6 ayat yang ketiga sampai 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Iya, jadi kalau ada orang tanya firman cuma untuk cara cari untuk berdebat,
untuk bersilat kata ya lebih baik dihindari. Itu orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya, terus yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ibadah itu dijadikan sumber keuntungan jasmani. Nah, orang seperti ini mudah sekali membuka telinga mendengar ajaran lain. Nah, di ayat yang ketiga ya, mudah sekali dia membuka telinganya untuk mendengar ajaran lain. Nah, di ajaran yang sehat dia datang di situ, Anda dapat apa-apa nih. Nah, dengar yang lain, oh dapat. Dengar lagi yang satu, oh dapat yang jasmani. Nah, mudah sekali dia buka telinganya mendengar ajaran yang lain. Itu yang ketiga, praktek yang ketiga. Praktek yang keempat, nah, dalam ibadah dia sudah tidak dapat. Yang keempat, tinggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Nah, inilah praktek mengabaikan kesempatan untuk makan firman pengajaran. Tinggalkan ibadah pelayanan untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Kehidupan seperti ini, baik dia hamba Tuhan maupun dia pelayan Tuhan sedang jemaat, akan masuk kelaparan rohani yang dahsyat di akhir zaman. Dia akan masuk kelaparan rohani yang dahsyat di akhir zaman. Bukan cuma kelaparan jasmani ya. Sekarang ini kita lihat memang negara-negara dampaknya peperangan, dampak COVID dan lain-lain ya sedang mengarah pada krisis pangan. Nah, akan terjadi memang seperti di zaman Yusuf, di zaman Elia, di zaman Kirenius, itu akan terjadi memang seperti itu. Nah, di akhir zaman ini akan terjadi lebih hebat lagi, dan yang paling hebat itulah kelaparan rohani, kelaparan akan firman Tuhan. Mau cari firman tidak dapat lagi. Biar bayar seberapapun, sebesar apapun, tidak bisa dapat firman lagi. Kita baca Amos 8, ini ayat sudah berkali-kali kita baca, diterangkan ulang-ulang, biar menimbulkan rasa takut gentar kepada kita, bahwa kita tidak akan main-main dengan firman Tuhan. Kita mau makan firman Tuhan selagi masih ada dibagikan kepada kita. Amin. Amos 8, 11-14. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Ya, orang mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan terbalesu anak-anak darah yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asimah Dewi Samaria, dan yang berkata demi Ilamu yang hidup hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ini akibatnya ngeri. Yang pertama, akibat pertama tadi dikatakan mereka mengembara dari laut ke laut. Mengembara dari laut ke laut. Apa artinya? Bukan arti hurufiah ya. Mengembara dari laut ke laut artinya diterangkan di dalam kitab Yesaya. Yesaya 57, kitab Yesaya 57 ayat yang ke-20, 21. Yesaya 57 ayat 20, 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Ya, nah laut itu ada kaitannya dengan kefasikan. Orang fasik seperti laut. Nah, jadi mengembara dari laut ke laut artinya hidup dalam kefasikan. Nah, kalau sudah tidak ada firman ya begitu. Kalau sudah lapar tidak ada firman, nanti hidup di dalam kefasikan, sehingga yang ditimbulkan hanyalah sampah dan lumpur. Perilakunya, perkataannya, perbuatannya hanya bagaikan sampah dan lumpur. Ya. Itulah perilaku, perkataan, perbuatan yang jahat, yang najis, yang hanya menjadi sandungan.
ya hanya menjadi sandungan, jadi beban bagi orang lain. Coba kalau ini danau ini penuh sampah, ya bagaimana kita bisa nikmati? Nah, ini hanya menjadi mengganggu kita. Ya. Nah, begitu juga kalau semua sudah lumpur, mau mandi kok lumpur. Nah, itu kalau di tentena hujan, nah, buka keran sebentar lagi lumpur yang keluar, nggak bisa dipakai. Nah, begitulah keadaan orang yang lapar, yang tidak ada makanan firman dalam di hidupnya. Dia tidak pernah makan firman. Setiap hari hanya menimbulkan sampah dan lumpur dalam keluarga. Jadi sampah lumpur di situ. Di dalam penggembalaan seperti sampah lumpur. Dalam hidup bermasyarakat pun seperti itu. Betul-betul hidupnya, ya perbuatannya, perkataannya, mohon maaf, kotor, jahat, dan najis. Hanya mengganggu, mengusik orang. Ya, hanya menyakiti, hanya menjadi sandungan bagi orang lain. Itu akibat pertama. Akibat kalau lapar, rohani lapar. Ya, kita berapa? Kita periksa. Saya dalam rumah tangga selama ini, aduh, sampah lumpur terus. Istri tidak betah, suami tidak betah di rumah, anak-anak tidak betah karena perilaku saya, atau orang tua tidak tahan lihat anaknya karena sampah lumpur. Ya, tadi saya terharu. Ya, melihat game tadi, game suami istri tadi itu, ya terharu. Akhirnya saling buka satu persatu, ya. Semoga jadi suami, jadi istri, mawabah marobah. Apa itu? Tolong kita, ya mari. Ya, saya bilang sama istri saya, kenapa tidak panggil ayah, dan supaya ayah juga bilang istriku. Ya, dan dia bilang, nanti kalau saya bilang ayah jangan marah-marah, saya bilang ibu, istri, bunda jangan gampang maraju. Ya itulah, Tuhan tolong kita. Nah ini mari, biar jangan ada sampah dan lumpur dalam keluarga kita, dalam nikah kita, dalam penggembalaan, semua bersih, kinclong, ya, puji Tuhan. Yang kedua, akibat kedua, tiada damai, disebutkan tadi dalam Yesaya 57. Tiada damai bagi orang fasik, tiada damai. Tidak pernah damai hidupnya, tidak tenang. Tiada damai, tidak tenang. Nah itu kalau lapar, coba. Kalau kita tidak makan lapar, tidak tenang. Tidur hadap kiri, kriuk. Kanan, gitu lagi. Ya, angkat bantal kasih tinggi, tetap juga. Ya itu kalau lapar seperti itu, tidak pernah damai, tidak pernah tenang hidupnya. Tiada damai. Yang ketiga, tadi disebutkan di dalam Amos, menjelajah dari utara ke timur. Ya, kita sudah banyak tahu ya. Saya kasih gambarannya saja ya. Bayangkan saja itu tabernakel itu. Meja roti itu letaknya di sebelah utara. Kalau pelita emas sebelah selatan. Nah, ruangan masuci barat, timur itu halaman. Orang menjelajah dari utara ke timur. Kadang pendetanya sudah lebay. Dari utara, selatan, timur, barat. Nggak ada ayatnya, cuma bilang utara ke timur, betul ya? Nggak ada utara, timur, barat, selatan, barat daya, tenggara, timur laut. Saking untuk menghiperbolakan begitu. Cuma barat dari utara ke timur. Pergi ke utara, tempatnya meja roti kosong, tidak ada. Akhirnya pergi ke timur, daerah halaman. Nah, ini menunjukkan rohani yang merosot. Kalau sudah lapar tuh rohaninya pasti merosot, ya. Nah kalau sudah merosot, akibat terakhir tadi di dalam Amos dikatakan mereka rebah dan tidak bangkit lagi. Rebah dan tidak bangkit lagi. Artinya sudah betul-betul hidup dalam dosa, tidak bisa bertobat lagi, sudah terikat dengan dosa. Ya, ini akibat kalau lapar, terikat dengan dosa, tidak bisa bertobat lagi. Ya, tidak ada firman yang menyadarkan. Ya, kenapa kita masih bisa sadar, bisa bertobat? Kan ada firman yang tunjuk salah kita. Nah, AC-nya dingin ya. Ya, berbahagialah yang tidak pakai jaket. Nah, ya tahan. Ya puji Tuhan. Anggaplah kita seperti Tuhan Yesus di pinggir danau Genesaret. Ya puji Tuhan. Nah ini jadi betul-betul jatuh dalam dosa,
dan tidak bisa bertobat lagi. Nah, ini menunjukkan dari 4 akibat ini menunjukkan bahwa orang yang lapar rohani itu tidak pernah puas secara rohani. Tidak puas dia. Tidak pernah puas secara rohani. Dia tidak pernah puas. Sampai dia terikat dengan dosa pun tidak puas. Dosa ini dia buat tidak puas. Dosa selanjutnya tidak puas. Tidak pernah puas. Itu orang yang lapar rohani. Tidak pernah puas. Nah, Yesus tidak ingin kita lapar rohani kita. Dia tidak mau, dia tidak ingin kita lapar rohani dan binasa. Hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk memberi kita makanan rohani. Kita baca nubuatannya di dalam Markus 8. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk memberi kita makanan rohani. Dia tidak mau kita lapar. Markus 8 ayat 1 mulai. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, ya, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Lengkapi sampai 10 saja, kita baca lengkap. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ya, ini Yesus tidak mau kita lapar. Dia mau memberikan makanan rohani. Di sini makanan rohani yang Tuhan berikan roti yang dipecah-pecahkan. Dia berikan roti yang dipecah-pecahkan. Ada 2 pengertiannya. Roti yang dipecah-pecahkan yang pertama, firman yang dibuka rahasianya oleh Tuhan. Nah, itu roti dipecah-pecah. Firman yang dibuka rahasianya. Ayat diterangkan ayat. Nah, bagaikan roti dipecah-pecah. Firman yang dibuka rahasianya oleh Tuhan. Sama dengan firman pengajaran benar atau firman sepenuh. Kata Rasul Paulus, firman sepenuh. Ya, Injil sepenuh. Nah, itu yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tubuh dan darah Yesus. Tubuh Yesus yang bagaikan terpecah-pecah di kayu salib itu. Tubuh dan darah Yesus itulah perjamuan suci. Perjamuan ini Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak mau kita lapar. Nah, dia kasih roti firman, firman sepenuh. Dia kasih juga perjamuan suci. Boleh dicek Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Catat saja ayatnya. Yohanes 6 53 sampai 58. Ah, kalau kita mau makan, kita akan hidup. Rohani kita hidup dan ya, rohani dipuaskan. Rohani hidup, jasmani juga hidup. Nah, itu jaminannya. Rohani hidup, jasmani juga. Nah, sampai kita bisa mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tadi kita lihat Yesus waktu membagikan roti itu, dia tidak langsung berikan kepada orang banyak, tapi lewat perantaraan murid-muridnya. Dia tidak langsung dia ambil roti, dia pecah-pecah, ini bagi-bagi. Tidak. Dia berikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya yang bagikan kepada orang banyak. Nah, artinya kepada kita, sidang jemaat tidak bisa lepas dari pelayanan hamba Tuhan. Tidak bisa lepas dari pelayanan hamba Tuhan. Sidang jemaat tidak bisa mendengar firman langsung dari Tuhan. Ada perantaran, ada hamba Tuhan. Roma, mari dibaca dalam surat Roma pasal yang ke-10. Ya, jemaat itu tidak bisa menerima firman langsung dari Tuhan, tapi melalui hamba Tuhan. Ayat 14 sampai 15, Roma 10 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia Iya. jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang Nah, memberitakannya? berarti ada yang memberitakan. Kemudian Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. iya, ini Yesus tidak langsung memberikan makanan kepada orang banyak, tapi melalui murid-muridnya. Jemaat tidak bisa mendengar firman langsung dari Tuhan, tetapi melalui hamba Tuhan, gembala. Ada hamba Tuhan, ada gembala yang diutus memberitakan firman. Kalau dalam penggembalaan gembala, dalam persekutuan ada hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan, diutus Tuhan memberitakan firman kepada jemaat. Pertanyaannya, hamba Tuhan yang bagaimana? Nah, supaya jemaat bisa menilai, saya ini sudah jatuh pada alamat yang tepat atau masih alamat yang salah. Nah, hamba Tuhan yang bagaimana? Jadi saya tidak akan mengedepankan diri saya, Bapak Ibu yang lihat sendiri, nilai sendiri, cocokkan dengan Alkitab. Tentu istri saya yang lebih dulu, ya lebih tahu ya, karena dia sehari-hari bersama dengan saya. Kisah Rasul 6, Kisah Rasul pasal 6 ayat 2 dan ayat 4. Kisah Rasul 6 ayat 2 dan 4. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ini hamba Tuhan yang bagaimana? Hamba Tuhan yang memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ini hamba Tuhan yang memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman, bukan pada urusan meja, bukan pada perkara-perkara yang jasmani. Nah, kepuasan utama hamba Tuhan itu adalah doa dan pelayanan firman. Itu kepuasan utama hamba Tuhan. Ya, tadi malam Noela penasaran, terus dia tanya lagi, ayah, kenapa ayah belajar lagi? Dia tanya lagi, dia datang dekat, ayah belajar lagi, kenapa tiap hari ayah belajar? Nah, saya jawab supaya dia mengerti, kalau polisi dia tidak bekerja, dimarah sama bosnya, kena hukuman nanti. Ayah, bosnya ayah Tuhan. Kalau ayah tidak bekerja melayani Tuhan, Tuhan marah. Jadi ayah harus bekerja. Ya itu. Ya bahasa kadang-kadang bingung juga bagaimana cara menjelaskannya. Ya sepertilah contoh-contohnya saya buat supaya dia mengerti. Ya, Tuhan tolong kita. Mari, ini kepuasan utama hamba Tuhan itu doa dan pelayanan firman. Sehingga dia tidak akan mencari kepuasan di dunia, ya, dengan bekerja di dunia, dengan sibuk dengan perkara-perkara yang dunia. Apalagi kalau hamba Tuhan sibuk main game. Aduh, satu hari saja mau baca Alkitab sudah kurang. Nah, cuma sibuk dengan game. Mabar. Ayo main bareng yuk. Ajak jemaat main bareng, celaka. Nah, ini saya pernah tegur satu hamba Tuhan, karena saya juga dulu gitu. Main game. Sudah, bagaimana ini mau melayani terganggu. Udah stop. Nah, satu hamba Tuhan masih main game. Saya tegur karena dia masih muda. Di bawah saya, jauh di bawah saya. Kamu melayani jemaat, berapa di belakang? Stoplah, tidak usah. Nah, istri ditinggal, pergi main game. Berapa lama istri kunci kamar? Nah, ini Tuhan tolong kita, mari ya, kepuasan hamba Tuhan itu adalah melayani firman, doa, ya, bukan sibuk dengan yang dunia. Bukan masih ada pekerjaan samping. Kalau masih sibuk dengan dunia, masih sibuk dengan pekerjaan sampingan, tidak mungkin dipercaya Tuhan pembukaan rahasia firman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pembukaan rahasia firman itu firman sepenuh. Lah hamba Tuhannya tidak penuh. Maaf, bukan tidak penuh yang dalam arti gangguan jiwa ya. Dia melayani tidak penuh, tidak sepenuh. Bagaimana Tuhan mau kasih firman sepenuh? Tidak akan.
Tapi kalau dia betul-betul memusatkan pikiran, fokus melayani Tuhan sepenuh, Tuhan kasih firman sepenuh, nikmati, jemaat menikmati, jemaat bisa makan. Ya, Tuhan tolong doakanlah saya sebagai hamba Tuhan untuk terus meningkatkan pergaulan dengan Tuhan. Baca firman, doa, baca firman, doa, itu pekerjaan tiap hari. Ya, Tuhan tolong. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan mau membentuk kita menjadi mempelai wanitanya. Itu sebabnya Tuhan mau memuaskan kita dengan makanan firman yang melimpah. Ya, Dia mau puaskan kita dengan makanan firman yang melimpah. Sebagai hamba Tuhan, jangan merampas hak sidang jemaat untuk makan firman. Jangan rampas. Jemaat rindu firman. Apalagi ada yang tergembala jarak jauh. Lalu saya tidak ada persiapan yang matang. Cuma main-main, tidak fokus dalam persiapan firman, dalam pelayanan doa, pelayanan firman. Kasihan, haknya jemaat sudah dirampas. Tapi heran ya, banyak jemaat senang haknya dirampas. Banyak orang senang haknya untuk makan dirampas. Malah kalau perlu, tidak usah makanan, tidak usah. Ya, makanan yang jasmani saja. Ya, apa makanan kesukaan suami? Babi tore. Tadi. Tidak ada tadi ya. Apa makanan kesukaan? Firman. Nanti game selanjutnya. Ya, haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Nah, ini jangan mau dirampas haknya. Jangan mau. Seharusnya kita malah berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan menangis supaya ada pembukaan firman, supaya kita makan. Ya, coba dibaca di dalam Wahyu pasal yang kelima, Wahyu pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya, ini firman masih termeterai, belum terbuka rahasianya. Nah, supaya terbuka bagaimana? Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tambah ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Puji bagi nama Tuhan. Ini yang kita mohon kepada, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, bukakan firman. Bukakanlah rahasia firman. Itu kita minta kepada Tuhan. Ya, nangis. Ya, banyak kali kita menangis untuk urusan yang jasmani, untuk perkara yang jasmani. Nah, biar kita rubah tangisan kita, menangis supaya ada pembukaan firman. Gembala, jemaat sama-sama menangis supaya ada pembukaan rahasia firman. Maka singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, dia mampu membuka rahasia firman-Nya bagi kita. Puji Tuhan. Singa itu hewan yang kuat. Ya, singa itu simbol kekuatan, simbol kemenangan. Kalau ada pembukaan rahasia firman, kita kuat menghadapi banyak persoalan, menghadapi setan yang bagaikan singa yang berjalan keliling-keliling mengaum-aum. Nah, tapi kita bisa makan firman pengajaran benar, kita kuat, kita bisa menang. Amin. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum. 1 Petrus 5 ayat 8. Tinggal kita mau pilih, aumannya singa suku Yehuda atau aumannya singa iblis setan itu. Silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Tambah 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iya, iman itu timbul dari mendengar firman. Dari firman yang dibuka rahasianya, sehingga iman kita makin teguh, bisa menang menghadapi iblis. Terus, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iya, mari doa kita hari-hari terakhir minta kepada Tuhan, bukakan firman. Tuhan, bukakanlah rahasia firman. Kita mau makan, rindu makan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang makanan sudah tersedia. Sudah ada hamba Tuhan yang dipercaya untuk membaginya. Tinggal tergantung sikap kita menanggapinya.
Sudah ada firman, makan kelimpahan firman mungkin, tapi kok tetap lapar? Tergantung sikap. Loh, kok masih jatuh dalam dosa? Kenapa masih tidak puas? Masih berbuat ini, berbuat itu? Oh, pengajarannya tidak benar. Oh, jangan salahkan pengajaran. Hamba Tuhannya tidak benar. Wah, periksa diri. Hamba Tuhannya sudah benar melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bergumul ada pembukaan firman. Kemudian Tuhan sudah bukakan. Tapi jemaatnya tidak mau makan. Sikap terhadap firman tidak sungguh-sungguh, tidak menanggapi dengan positif, tidak baik sikapnya. Ya tetap lapar. Ya, biar ada makanan enak di depan, kalau kita tidak makan, kita tidak akan rasakan manfaat makanan itu. Saya kasih gambaran lah, kami bertiga dulu laki-laki, kami saudara, kalau makan itu disuap pakai loyang. 3 orang gitu. 2 orang tidak mau makan daging, yang kita yang gosong. Sekarang kita yang tinggi. Mereka semeter tak sampai. itu. Saya mau makan. Kadang-kala sudah ke kamar mandi, tuh kamar mandi papa. Pas pulang sudah berapa? Ngana buang. Tidak apa-apa. Kita makan. Kita di situ santai nyam. Dorang 2 sudah. Akhirnya ya baru sadar sendiri. Ternyata penting daging itu. Kalau sekarang baru mau makan daging sudah tidak ke atas, ke kiri kanan, muka belakang. Tuhan tolong kita. Mari ya, tinggal sikap kita bagaimana? Sikap yang benar. Mari kembali ke Markus 8. Sikap kita bagaimana? Sikap yang benar. Markus pasal yang ke-8 ayat 6. Ini sikap kita. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ya, duduk di tanah. Itu sikapnya. Duduk di tanah. Kalau sekarang enak duduk di kursi. Waktu itu duduk di tanah. Kemudian sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Iya, ayo sikap kita duduk di tanah. Ya. Artinya apa? Duduk di tanah di sini. Bukan dalam arti hurufiah kita mau duduk di tanah, bukan. Ya. Seringkali firman Tuhan itu terlalu dileterlekan. Oh, menara doa, bangun menara doa. Untuk doa. Lah, Yunus di perut ikan di dalam dasar laut, doanya didengar. Nggak perlu naik di menara doa, betul ya? Dasar laut dia berdoa, dia didengar. Jangan dileterlekan, dihurufiakan. Ya, firman Tuhan itu harus dibukakan rahasianya. Artinya duduk di tanah artinya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dengan mengakui bahwa kita ini hanya tanah liat. Tanah liat, kehidupan yang kotor, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, tidak mampu berbuat apa-apa. Tanah itu cuma injak-injak. Dia tidak bisa membentuk dirinya sendiri menjadi vas bunga, menjadi apa, keramik, tidak bisa. Kecuali orang yang pungut, penjunan, itu tukang periuk yang bentuk, baru jadi sesuatu yang indah. Itulah kita. Hidup kita seperti itu, hanya tanah liat. Apa yang kita mau banggakan? Kaya, punya kedudukan, punya ijazah dan lain-lain, hanya tanah liat. Yang tidak punya apa-apa di dunia ini ya pas hanya tanah liat. Kesempatan hari-hari terakhir kita banyak duduk di bawah kaki Tuhan, mengaku tidak layak, tidak mampu Tuhan, banyak kekurangan saya Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ini adalah sikap orang yang tergembala. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan itu sikap orang yang tergembala. Baca lagi 1 Petrus pasal 5 diterangkan di situ. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 mulai. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkan diri seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 6.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Iya, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau dalam Markus tadi di bawah kaki Tuhan, sama itu. Posisi merendahkan diri itu di bawah tangan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, sama itu posisinya. Orang yang merendahkan diri. Terus supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji bagi nama Tuhan. Nah, ini hasilnya. Kalau kita bisa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita menjadi kehidupan yang tergembala. Hasil yang pertama, terjadi penyucian. Terjadi penyucian. Nah, terjadi penyucian. Yang kotor, kehidupan yang kotor itu disucikan. Ya, tanah itu ya diangkat, dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana kemuliaan, kata Roma pasal 8 tuh. Dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Nah, kalau sementara dibentuk, yang kotor-kotornya dibuang. Nah, kita sedang disucikan untuk dibentuk jadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Nah, yang kotor dibuang. Kotor di mana? Di hatinya, kotor di pikirannya, kotor di matanya, kotor apa? Nah, itu dibuang semua. Terjadi penyucian. Kemudian terjadi pembaharuan. Hasil yang kedua, penyucian terjadi, pembaharuan juga terjadi. Apa itu? Apa yang dibaharui? Mari kita lihat tadi dalam Markus, kembali ke Markus 8 tadi, ini pembaharuan terjadi. Markus pasal yang ke-8 ayat 4, ini yang pertama dibaharui. Markus 8 ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Ya, ini pembaharuan yang pertama, yaitu pembaharuan kekhawatiran tidak ada lagi. Ya, itu bagaimana mungkin? Nah, itu pertanyaan orang yang khawatir tuh. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tidak bisa. Susah, sulit. Nah, ini diubahkan. Pembaharuan hati yang khawatir lah, lebih bagus. Pembaharuan hati yang khawatir, hati bimbang, hati yang tidak percaya. Ya. Banyak kali kita seperti itu. Maria, kamu akan mengandung. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Ya. Kalau bukan bagaimana tadi doa pagi, hanya, itu pertanyaan-pertanyaan sering muncul. Hanya, bagaimana mungkin? Hanya, apa artinya? Itu apa artinya ini? Tidak bisa ini. Nah, Tuhan tolong. Kalau selalu khawatir bimbang, ya tadi kesaksian tidak dapat apa-apa. Tidak tenang, kosong, tidak dapat apa-apa. Tuhan izinkan kami harus merintis pelayanan di Tonusu mulai dari nol. Membangun dari nol. Ya, kalau khawatir bimbang, ya tidak bisa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sampai sekdesnya waktu itu ada jemaat duka, jemaat meninggal, kemudian keluarga kebingungan mau cari material untuk kubur. Ya saya bilang ambil saja di gereja. Nah, sekdesnya bersama beberapa orang, saya juga ikut ke situ. Nah, dia lihat tuh, berdiri gereja sudah besar. Dia bilang sama saya, "Oh, Pak, banyak ya jemaatnya di sini ya." "Tentu banyak ya." Saya tidak. Itu tadi satu meninggal. Ya, cuma kami sekian yang ada. Oh gitu. Oh berarti donaturnya banyak ya. Tidak ada, saya bilang. Tidak ada. Wah, masa? Heran dia. Heran. Donaturnya tidak ada. Donaturnya Yesus. Saya bilang ini yayasan L2. Apa itu, Pak? Lipat lutut. Banyak menyembah. Berdoa. Hanya kepada Tuhan. Ya kalau khawatir bimbang tidak jadi. Tidak jadi bangunan. Pondasinya pun tidak jadi. Ya Tuhan tolong. Ya ini yang mau dibaharui. Hati bimbang, hati khawatir. Kita tidak bisa dipakai Tuhan kalau khawatir bimbang, tidak akan bisa dipakai. Maju perang, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya, tidak dipakai. Karena perjalanan rohani ini kita adalah peperangan rohani. Kita hadapi peperangan rohani. Musuh-musuh di depan, wow hebat-hebat. Ya, kita hadapi dengan kekhawatiran bimbang, tidak bisa. KO duluan. Nah, makanya hukum perkawinan di dalam kitab Taurat itu, kalau orang yang baru kawin jangan disuruh perang. Nanti terbagi-bagi pikiran, aduh kalau saya mati istriku jadi janda, masih muda lagi, eman.
Ya, itu sayang ya Eman, mohon maaf, sayang artinya itu. Nah, ini jangan ada kekhawatiran, jangan ada kebimbangan. Apalagi yang dibaharui, ya, yang dibaharui yang kedua, ya, hati yang egois. Hati yang egois. Roti itu untuk kepentingan sendiri. 7 roti itu untuk kepentingan sendiri, tapi diberikan kepada orang banyak untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini yang kedua, tidak egois. Tidak egois, tapi bisa berkorban untuk kepentingan tubuh Kristus. Tidak egois, tapi bisa berkorban untuk kepentingan tubuh Kristus. Ayo, bukan untuk diri. Kalau semua untuk diri, aduh, Tuhan tolong. Ya, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan kasih juga istri yang satu roh dengan saya. Ya, bukan untuk diri. Bukan untuk diri. Mohon maaf, bukan untuk mengedepankan diri. Sampai pernah bertahun-tahun saya pakai ikat pinggang yang sudah tidak layak pakai. Ya, karena memang mau beli ya untuk pekerjaan Tuhan dulu. Nanti sudah betul-betul sudah hancur cur-cur. Baru saya bilang sama istri saya, Bun, boleh enggak beli ikat pinggang? Waktu itu di pasar Turi kalau enggak salah, di Surabaya. Bukan yang mahal-mahal, 12.000 perak saja. Harganya itu. Enggak beli yang mahal-mahal, enggak usah yang mahal-mahal. Yang penting bisa pakai. Enggak melorot celana ya itu. Bisa, ya. Begitu beli, berkatnya datang. Ikat pinggang berapa memang dikasih. Nah, jadi berkat juga. Ada jemaat datang loh. Kedodoran. Ini ada ikat pinggang saya. Pakai, ambil. Oh, terima kasih. Ya, gitu. Ya, enggak untuk diri sendiri. Ya, untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan tubuh Kristus, bisa berkorban untuk kepentingan tubuh Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Itu yang kedua yang dibaharui. Kemudian yang ketiga, ya, pembaharuan terjadi kalau kita bisa makan firman, makan sampai kenyang. Nah, itu makan sampai kenyang. Apa artinya makan sampai kenyang? Ada kepuasan surga. Tidak cari kepuasan lagi di dunia, puas dia bersama dengan Yesus. Dan damai, ada damai. Ya, kalau makan pasti damai, tenang. Nah, ada damai sejahtera, ada ketenangan, sehingga bisa berdoa menyembah Tuhan. Nah, itu orang yang makan firman pasti bisa berdoa menyembah Tuhan. Tidak usah dipaksa doa penyembahan. Nah, kalau dia sudah makan, pasti bisa menyembah Tuhan. Sudah tenang, dia damai, bisa menyembah. Yoel 2 ayat 26. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak, ya, makan papiong banyak-banyak. Terus, dan menjadi kenyang. Kamu menjadi kenyang, terus, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, ya, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Itu kalau sudah makan, mulut memuji-muji Tuhan. Ya, coba orang kalau sudah makan kan biasanya, nah, sudah kenyang itu, sudah nyanyi-nyanyi, secara jasmani saja begitu, sudah kenyang. Nah, yang rohani pun begitu, kalau sudah kenyang makan firman pasti bisa berdoa menyembah Tuhan. Puji Tuhan, ini hasil yang kita alami, penyucian. Hasil yang kedua pembaharuan, ketiga pengangkatan. Tadi ya 1 Petrus 5 ayat 6 terjadi pengangkatan. Nah, usah takut, kita pasti diangkat, dipermuliakan oleh Tuhan. Orang boleh hina, tidak apa-apa. Tanah ini diinjak-injak, biar saja. Kalau kita diinjak, kita melawan, ular namanya, kalajengking namanya. Tapi kalau kita diinjak, kita tetap tenang, tetap diam, tetap berserah kepada Tuhan. Nah, itu tanah liat. Nanti diangkat. Tidak selamanya tanah itu ya cuma diinjak-injak terus. Nanti diangkat, dibentuk jadi bejana kemuliaan. Nah, itu diangkat ya. Kita baca ayatnya. Ya, beberapa ayat lagi. Kita membaca di dalam surat Roma pasal 9. Roma pasal 9. Ayat yang ke-22 sampai 24. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menarik, mulai dari 21 lebih bagus. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Tanah liatnya itulah kita.
untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Terus. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, ya, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa nah, lain. itulah kita bangsa kafir. Puji Tuhan. Nah, diangkat ya. Tanah liat yang tadinya diinjak-injak dibentuk menjadi benda untuk kemuliaan Tuhan, bejana kemuliaan. Ya, diangkat sini artinya dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai. Kalau sudah suci berubah, diubahkan, pasti dipakai. Pasti dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemakaian semakin meningkat. Nah, sebagai hamba Tuhan semakin jelas pembukaan firman, semakin nyata, semakin mantap dia menyajikan firman, semakin dipakai. Tidak usah angkat-angkat diri, nanti Tuhan yang angkat. Tuhan yang angkat, ya. Puji bagi nama Tuhan. Semoga kita bisa bekerja. Jasmani pun juga diangkat. Ya, mungkin malam ini kita dalam keadaan sedang terpuruk secara jasmani. Merosot, ada yang merosot, ya, mungkin dari pendapatannya sekian berkurang, terjadi kemerosotan secara jasmani. Tuhan mampu angkat semuanya. Yang penting kita makan firman. Yang utama itu makan firman dulu. Kalau sudah makan, kenyang, disucikan, dibaharui, yang jasmani itu sudah urusannya Tuhan. Amin. Tuhan angkat semua. Mungkin yang rohani juga sedang merosot, terpuruk, sudah mulai loyo, depresi rohani. Saya sudah begini, doa saya belum dijawab. Saya begini, tadinya baik kok malah hancur. Sudah lemas, loyo. Ayo makan, tetap makan. Sudah makan saja, makan firman Tuhan. Tetap seperti Ayub duduk di tanah. Ya, Tuhan pasti angkat pada waktunya Tuhan. Tuhan pulihkan pada waktunya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Maka ketika Yesus datang kembali, kita diangkat ke awan-awan, bertemu Yesus mempelai pria surga, masuk pesta nikah anak domba, masuk kerajaan 1000 tahun damai. Kalau istilah guru kami bulan madu di situ, kerajaan 1000 tahun damai, dan masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru. Kita diangkat sampai ke tahta Tuhan, dari tanah, dari bawah kaki Tuhan, diangkat duduk di tahta Tuhan. Mungkin sudah terikat oleh dosa begitu lama, bertahun-tahun, tapi dia mau makan, dia mau mulai membuka diri, mau makan firman. Tuhan mampu pulihkan. Jemaat Laodikia hancur-hancuran hidup mereka, rohani mereka hancur-hancuran, rohani yang paling bobrok, paling hancur. Tetapi diberikan kesempatan, barang siapa mendengar, mau makan firman, Tuhan angkat sampai ke tahta surga. Amin. Kita baca ayat terakhir, Wahyu pasal yang ketiga. Ayo, mungkin keadaan kita seperti jemaat Laodikia, sudah merosot, betul-betul hancur rohaninya. Tuhan mau angkat. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Baca dulu ayat 15 sampai 17. Ini kehancuran rohani mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Langkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Iya. Maka aku menasihatkan. Langsung ayat yang ke-20. Nah, ini tentang makan. Persoalan makan. Makanan ini, makan firman ini yang menentukan kita terangkat atau tambah tenggelam. Ya, silakan dibaca. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan ayo aku. Makan. Ya, jangan bosan makan firman Tuhan. Ya, nanti sebentar kita makan nasi, tidak bosan kan? Mungkin nanti sebentar ada lomba makan. Saya boleh ikut ya. Lagi, lanjut.
Barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Iya, kalau makan pasti menang. Singa dari suku Yehuda itu memberikan kekuatan kepada kita. Terus, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. iya, puji Tuhan. Saya merenungkan bagaimana hidup saya dulu. Anak gembala, anak hamba Tuhan, tapi tidak mau makan. Ya, firman datang tidak mau makan. Ya, malah cuma ya kalau firman tegur, ya papa karena sudah tahu bagaimana saya kelakuan, tembak-tembak. Itu pandangan saya, cuma perkataan papa. Ya, apalagi kalau sudah ada yang lapor, lalu firman datang tentang dosa yang saya buat itu, kan ada yang lapor, tidak makan, tidak pernah makan. Tidak pernah makan, makanya betul-betul hancur hidup saya. Tapi begitu mau makan, nah, Tuhan angkat. Nah, Tuhan angkat. Nah, pelan-pelan diangkat oleh Tuhan, rohani saya mulai dipulihkan, diangkat, dibenahi, diangkat. Nah, mulai pemakaian Tuhan semakin mulai dinyatakan. Nah, mulai aktif dalam pelayanan, bisa melayani, ya main musik, ditambah pelayanan lagi, panggung boneka waktu itu, tambah lagi pelayanan, ya paduan suara dan seterusnya. Ya, dipakai, makin diangkat, makin dipakai oleh Tuhan, makin disucikan, dipulihkan, dipakai oleh Tuhan, sampai kita disempurnakan, boleh terangkat ke tahta surga, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Jangan putus asa, jangan pesimis. Rohaninya jemaat Laodikia sudah paling hancur. Kalau mau makan bisa dipulihkan. Rohani kita mungkin malam ini sudah hancur. Kalau mau makan masih bisa dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Firman-Mu agung. Ya, kita mau makan firman Tuhan. Ya, biar firman itu terus memulihkan kehidupan kita sekalian. Firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Kita bangkit berdiri. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, menyenangkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur, haleluya, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kembali dari atas. Betapa, oh Tuhan, betapa, haleluya, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh, haleluya, dari sisi-Mu, haleluya. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur, haleluya, karena firman-Mu agung. Firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan
keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan. Ya, kita mau makan firman Tuhan, kita mau menikmati firman Tuhan dengan bersenang-senang. Haleluya. Kalau segala sesuatu sedang merosot, ayo kembali makan. Segera periksa sikap kita dalam saat kita makan firman. Perbaiki yang salah, makan firman, terima firman Tuhan. Haleluya. Rohani yang hancur dipulihkan. Jemaat Laodikia sudah hancur-hancuran, tapi mereka mau makan firman, bisa diangkat sampai ke tahta surga lagi. Haleluya, haleluya. Kau muda, kini hidup mudamu sudah hancur-hancur, sudah terlalu jatuh dalam lembah kelam, terlalu dalam jatuh dalam lembah dosa. Ayo perbaiki sikap makan firman. Tuhan mampu pulihkan, Tuhan angkat semua. Haleluya. Rohani diangkat, jasmani juga pasti diangkat oleh Tuhan. Suami-suami, sebagai suami terlalu kasar sama istri, kasihnya sudah terlalu merosot, jatuh. Kembali makan firman, biar dipulihkan. Istri sudah terluka hatinya, hancur, selama ini diperlakukan tidak baik oleh suami. Tapi kalau makan firman, dipulihkan semua, dipulihkan. Haleluya. Ada imam besar agung di tengah kita. Haleluya. Dia mau mengampuni dosa kita, dia mau menyucikan kita, dia mau baharui kita. Haleluya, haleluya. Anak-anak, ada orang tua di sini, ada orang tuamu di sini. Selama ini mungkin karena tidak makan firman terlalu melawan kepada orang tua. Ayo makan firman, kembali makan firman, biar hubungan orang tua jadi baik. Jika ada yang mau berdamai satu dengan lain, suami istri, orang tua, anak, kakak beradik, tutup mata semua, perdamaikan semua, selesaikan semua. Haleluya. Semua diangkat, dipulihkan Tuhan. Nikah yang tadinya sudah hancur, Tuhan pulihkan. Hubungan yang sudah renggang, sudah retak, hancur, Tuhan pulihkan. Haleluya. Gak usah malu, gak usah gengsi. Haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan. Dengan kata-kata, ku kembali pada jalan keselamatan. Kita mau kembali pada jalur yang benar. Ku kembali pada jalan keselamatan. Sambil kita mengangkat dua tangan kita, terlepas dari lagi, ku kembali pada jalan keselamatan. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Kau mengangkat kami, Engkau pulihkan keadaan kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, haleluya, 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 haleluya. Hidup kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, angkatlah kami dari segala kemerosotan, pakailah kami untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Imam Besar Agung ada di tengah kami. Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, Engkau mengubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati yang bimbang, hati yang sering khawatir dipulihkan, diubahkan menjadi percaya dan percayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Hati yang egois Tuhan pulihkan, ubahkan menjadi hati yang rela berkorban untuk kepentingan tubuh Kristus. Oh Tuhan, tolong kami dan kami bisa mengalami kepuasan, damai sejahtera karena kami bisa makan firman Tuhan. Satu kata saja berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menikmati firman, memperbaiki sikap kami yang selama ini masih banyak yang salah dalam mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang jasmani yang merosot Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Moga penyembahan kami, rohani kami yang merosot, kerajinan kami dalam pelayanan, kesetiaan kami, kobaran kami dalam melayani Tuhan yang sudah merosot, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama sampai kami diangkat ke tahta surga waktu Engkau datang kembali kedua kali. Yang sakit ampuni, Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan, kuasa bilur-Mu Tuhan. Tuhan tolong, baik Bapak Uce, Tuhan tolong jamah, juga Nenek Bada, Bapak Hengki, Mama Hengki, jamah Tuhan, Bapak David, Tuhan tolong, Pak Darmawan, kami serahkan semua dalam tangan kasih Mama Amel, jamah Kalani, Rehan, Tuhan tolong, Bapak Nita, Mama Nita, Engkau jamah Tuhan, Mama Tamun Tuhan, Nenek Louis, Tuhan jamah, berikan kuat kesehatan. Kami yang ada saat ini dalam keadaan sakit ampuni, jamah, Tuhan sembuhkan. Sakit penyakit mengganggu kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami sesi 1, sesi 2 pada malam ini. Tuhan sudah memberkati. Biar firman-Mu tertanam dalam kami semua dan kami dimampukan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Jika ada yang kembali malam ini, Tuhan sertai lindungi. Yang besok pagi, besok siang, Tuhan semuanya, Tuhan sertai lindungi kami. Biarlah kami juga boleh dikembalikan pada waktu-waktu mana akan datang dengan setia tekun beribadah, melayani, bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada bukakan selalu firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan cinta kasih sayang. Di dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.